Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngaji kitab Taqribul Usul li Tasdilil Usul li Ma'rifatillahi wa Rasul. Cara termudah terdekat untuk ma'rifat kepada Allah dan Rasul. Wujubu ma'rifatil aqidatis sahihah. Kewajiban mengetahui, memakrifati. Kalau saya lebih suka ma'rifat itu tidak diterjemahkan. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia asli yaitu mengetahui, nanti dikembalikan lagi ke bahasa Arab, bisa bukan lagi ma'rifat, tapi bisa ilmu dan lain-lain. Maklumat itu sesuatu yang diumumkan atau diinginkan untuk diketahui secara umum. Beda dengan ma'rifat. Wal hathu ala ittikhadil awrad, dan dorongan untuk mengambil wirid. Jadi kita punya wirid yang rutin, wa in qalla, meskipun sedikit. Maka Sayyid Abdullah Al-Haddad ngarang beberapa wirid yang kita kenal, salah satunya Wirdul Latif pagi, Wirdul Latif sore, kemudian Ratibul Haddad yang pendek sekali sehingga bisa dibaca dalam waktu tempo yang sesingkat-singkat. Yang penting istiqomahnya itu. Qala Sayyidi Syekh Abdul Rahman As-Saqaf. Syekh Abdul Rahman As-Saqaf. Kalau dalam kitab disebutkan Syekh, itu tingkatannya tertinggi. Pengetahuan keilmuannya sudah sangat mumpuni. Biasanya dijabat oleh seorang ulama sekaligus habaib. Apalagi sudah jelas ini marganya Saqaf, Segaf, turunan Rasulullah, Fam. Beliau berkata, perkataan beliau itu nurun dari kakeknya, baginda Nabi Muhammad SAW. Prosanya bagus. Saya bacakan. Man lahu wirdun fahuwa kirdun. Ini bagi yang ngerti bahasa Arab, mesti langsung senyum. Tahu kirdun. Iya. Barang siapa yang nggak punya wirid, itu kayak kirdun. Tahu kirdun? Ini barusan sudah berkomen. Motak. Jadi kita beda manusia dengan motak. Adalah kita bisa berzikir, motak nggak bisa. Jadi ketika ada manusia yang nggak mau berzikir, dia menurunkan pangkatnya menjadi, bukan saya yang bilang, beliau. Man laisa lahu azkarun fahuwa bidzakari, falaisa bidzakari. Barang siapa nggak punya zikir, maka dia itu nggak jantan, nggak laki-laki gentle alias banci, nggak perempuan pula. Perempuan yang maskulin, yang feminim. Ini bahasa Arab ya, jadi pahami secara benar. Jadi orang yang nggak punya zikir, nggak laki nggak perempuan, apa? Banci. Sesuatu yang dibenci. Waman la yutali'ul ahya laisa lahu haya. Nah, ini luar biasa ini. Barang siapa nggak mutalaah kitab Ihya karangan Imam Al-Ghazali, babonnya kitab tasawuf Ihya Ulumuddin, laisa lahu haya, nggak pantas orang itu hidup
atau nggak pantas orang itu punya rasa malu. Artinya apa namanya, sudah sangat dianjurkan ngaji kitab setelah Al-Quran, setelah hadis babon kayak Sahih Bukhari, Muslim. Kita ngaji kitab ya ada waktunya insya Allah kita ngaji kitab itu, karena mutalaah kitab itu kalau baca sendiri sekarang bisa dibantu dengan terjemah, bisa sih, cuma untuk bisa pahamnya itu berat. Selain itu untuk bisa menginternalisasikan, tahu internalisasi itu kalau nggak ditalkin macam begini, tahu ditalkin, dibacakan. Wah, apalagi model-model kayak kita ini juga insya Allah taala. Waman lam yaqra il madhab ma arafal madhab. Barang siapa enggak membaca atau enggak mengikuti atau tidak mempelajari madhab yang sudah ada, yang masyhur itu madhab arba'ah, madhab 4, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, maka dia enggak punya jalan pulang atau jalan pergi. Madhab itu artinya jalan pergi. Zahaba yadhabu zahaba, tujuan. Jadi dia nggak punya tujuan. Tujuannya kemana nggak ngerti. Jadi orang yang ngerti, orang yang fakih betul di zaman ini ya, bukan zaman sebelum mazhab itu lahir. Jangan salah, mazhab itu kan nggak ada di zaman Nabi. Memang mazhab yang terbesar itu mazhab Rasulullah SAW. Tapi ketika dalam perkembangan zaman, fikih semakin berkembang, dunia semakin kompleks permasalahan, butuh pendapat-pendapat yang mengakomodir kondisi sesuai dengan zaman dan waktu, maka lahirlah mazhab besar itu. Jadi barang siapa nggak bermadhab, dia bingung tempat tujuan mau kemana. Bahasa Arabnya mazhab itu. Ini perhatikan. Waman la lahu adab fahuwa dabbun. Wah, ini kasar nih. Tahu dabbun? Barang siapa nggak punya adab, dia itu kayak dabbun, berkai, binatang melata. Dabbun itu biawak, adiknya buaya. Jadi nggak yang kita sebagai manusia pasti beradab, punya adab, punya akhlak. Tapi sebaik-baik akhlak adalah akhlak Rasulullah SAW, dan kita niru akhlak Rasulullah. Al-kalamu ala fardhi zakir wa ma warada fihi syahid wa la hujatan illa bi ta'ah bidzak. Saya percepat. Fal-azkarun nabawiyyah al-waridah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hi afdalu min ghairiha. Zikir-zikir yang dinisbatkan pada Rasulullah SAW, zikir yang asli diamalkan oleh Rasulullah, itu adalah sebaik-baik zikir. Jangan salah, zikir-zikir yang muncul di akhir zaman itu juga bersumber dari Rasulullah, cuma disusun saja, dirakit, makanya bernama ya Ratibul Haddad. Itu ya aslinya wirid-wirid maksurat, dirakit, disusun. Ya betul. Wa yakfi bihal wirdul latif lil qutbil haddad. Dan cukuplah wirid yang ringan-ringan kayak wirdul latif. Usahakan aplikasi Ba'alawinya itu jangan macet. Setelah keluar bulan Rabiul Awal dibuka, nggak sempat kita baca, HP-nya suruh baca. Ya. Bunyikan audionya, setel di pinggir telinga, ikut baca akhirnya. Innal azkar allati fihi ummahatul azkar al-ma'thurah. Al-ma'thurat itu artinya zikir-zikir
yang disebut yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Wakada yakfi tilawatul Quran wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah bagi kita zikir yang paling utama adalah tilawah Al-Quran dan sholawat kepada Rasulullah. Sekali lagi, tilawah Al-Quran itu membaca, mengerti maknanya dan mengamalkan isinya. Dia 3 unsur itu yang harus ada dalam membaca model tilawah. Kalau qiraat, membaca meskipun belum bisa membaca. Kalau murattal itu membaca sesuai dengan kaidah bahasa Arab, makharijul hurufnya, panjang pendeknya dan seterusnya. Kalau tilawah itu membaca angen-angen sak mangane. Tak lapar nih. Gue pulang pesanan suruh mari nyupis. Lapar, tuh nasi siap. Angen-angen tombo hati nomor 1 maca Quran angen-angen sak aja keliru sak mangane. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini royah kita, bendera keseharian kita, bendera kebanggaan kita, Al-Quran dan sholat. Kalau alam Sayyidi Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Jadi kalau sudah marganya Al-Idrus, Al-Atas, Al-Haddad, As-Saqaf, ini sudah jelas-jelas keturunan Rasulullah. Kita harus ta'zim. Nazilu Misra, beliau bermukim di Mesir. Fi syarhihi ala salati Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Ada syekh besar namanya Ahmad Al-Badawi. Kitabi al-musamma Mir'atus Syumus fi manaqib ahli Idrus, ahli Idrus. Perhatikan, annahu ya'dumul murabbiyuna fi akhiriz zaman, ya, wa yasiru ma yusilu ila Allah ta'ala illa salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih bisa mengantarkan seseorang wusul kepada Allah, sampai kepada Allah yang paling cepat dan paling kilat kecuali melalui salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana man wayak udatan. Ini perhatikan sabda beliau, bukan sabda, perkataan beliau, Sayyid Ahmad Al-Badawi. Kalau sudah saya nyebut Syekh Al-Qutub Al-Haddad, itu berarti Syed Abdullah Al-Haddad. Al-Qutub itu wali kutub Ghaus. Biasanya 100 tahun sekali muncul, hanya 1 kali muter, yang namanya Mujaddid. Dan 2024 ini menurut riwayat sudah waktunya regenerasi ulang, karena terakhir itu ada di tahun 1924, zaman ketika Turki Utsmani, khilafat Ottoman itu habis, tamat riwayatnya di tahun 1924. Sekarang 100 tahun kemudian, bentar lagi ya, itu sudah waktunya muncul. Apa kata beliau, Syekh Ahmad Al-Badawi? Tapi yang mudah-mudahan yang muncul bukan Imam Mahdi ya. Sekali lagi, kalau Imam Mahdi ya akhir ya, kiamat kubro. Tapi kalau wali kutub sebelum wali kutub yang akhir, yang Imam Mahdi, itu berarti masih berkelanjutan alam semesta ini. Kata orang, bukan kata orang, ini cuma kuatan doanya orang-orang soleh yang sudah meninggal dan orang-orang yang soleh yang masih hidup. Orang-orang yang soleh yang masih hidup berdoa, ya Allah jangan percepat kiamat, karena hanya satu saja yang tahu kapan kiamat itu datang, yaitu Allah. Malaikat Israfil pun eksekutor kiamat itu nggak ngerti, nggak tahu kapan kiamat, cuma sudah siap siaga sekarang, sudah begini.
menunggu aba-aba dari Allah SWT. Menunggu perintah. Jadi orang yang hidup, orang-orang yang soleh, para wali, para orang-orang yang dekat dengan Allah, itu berdoa, ya Allah jangan kau percepat kiamat kubro, terutama malam Jumat. Jadi malam Jumat itu di Jarul Gaib misalkan, itu kumpul deket-deket Jabal Kof, kata orang Jawa itu Jabal Kat, gunung yang paling tinggi sedunia, yang gak ada satupun gunung yang aktif, termasuk Gunung Raung di timur ini, kecuali uratnya nyambung ke situ. Yang kalau diperintahkan Gunung Raung letup, Allah hanya perintahkan satu urat yang nyambung ke Gunung Raung, yang ibarat kabel itu nyambungnya ke Jabal Qad, digerakkan sedikit hancur sini. Itu di gunung yang tertinggi itu Jabal ini, ada yang bilang Jabal Kof ini ya gaib, yang bisa dilihat kasat mata. Ada yang bilang nyata, cuma hanya 1-2 orang saja yang bisa mencapai gunung itu. Jangankan gunung itu, puncak Gunung Semeru saja 1-2 gunung, 1-2 orang yang bisa nyampe. Gunung Raung ini bisa dihitung jari orang yang bisa nyampe ke Konjon. Gunung yang aktif itu ketika sudah mau pertengahan saja sudah nggak ada tanda-tanda kehidupan, pohon-pohon nggak hidup, tinggal batu-batu gersang, semakin ke atas semakin gersang, semakin panas. Karena waja'alnal jibala autada, kami jadikan gunung itu jadi autad, pasak kayak gini nih. Pasak itu ya paku yang asal bahannya sama dengan yang dipaku. Jadi kalau kayu ya pakunya dari kayu. Itu namanya pasak. Untuk membedakan dengan paku. Kalau paku kan dari sisi. Kalau pasak, jadi pasak bumi gunung itu. Semakin tinggi, berarti mangku buminya semakin kuat, semakin dalam. Nah, gunung yang paling kuat itu namanya Jabal. Ya malam Jumat itu riado para wali, dipimpin oleh wali kutub Gaus di kaki gunung Kof. Ya Allah jangan kau kiamatkan, karena kiamat itu mulainya malam Jumat. Ada malam Jumat yang panjang sekali. Malam Jumat nggak ada subuhnya, kan subuhnya berulang-ulang. Subuhnya mau sholat subuh jamnya muter sampai 12 jam tetap pakun subuh, tidak terbit matahari. Itu orang-orang yang soleh sudah nangis itu sudah. Jadi sholat duhur tetap di waktu subuh. Subuh saja yang lanjut. Dapat 3 subuh kan hitung itu sudah Sabtu, Ahad, Senin mestinya normalnya, tapi nggak ada siang, tetap waktunya subuh. Bukan keadaan subuh ya, tapi tetap gelap. Baru kemudian terbitlah matahari dari nangis semua sudah. Orang yang sudah kadung kaset, yang kadung kafir, offset sudah, nggak bisa dia bilang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, nggak bisa. Sudah dicap, distempel. Bukan lantas matahari dari timur kiamat hancur rusak dalam hari itu, enggak pula matahari langsung terbit terus terbenam ke timur, enggak. Menurut riwayat hanya sampai sekitar zuhur, setelah itu diputar balik lagi, terbenam lagi ke barat. Tapi setelah itu kehidupan enggak normal juga. Maksudnya enggak normal ini awal-awal sangat baik dipimpin oleh Imam Mahdi sampai Nabi Isa alaihissalam wafat seperti biasa. Ingat Nabi Isa alaihissalam sekarang ini kondisinya masih hidup. Ini keyakinan bab akidah. Nanti akan turun ke dunia di akhir zaman menjadi pasukan Imam Mahdi membunuh Dajjal. Pasti itu waktunya datang, entah kapan. Kemon bisa lupa. Ini doanya orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal terbalik. Orang-orang yang soleh yang sudah meninggal. Ini kan banyak yang saya bacakan asmanya. Said Abdullah bin Haddad kan sudah wafat. Rata-rata orang yang soleh itu berdoa, ya Allah segerakan kiamat. Cuma kuatan ini orang yang soleh yang sudah meninggal semuanya.
Kira-kira mana yang lebih dikabul ya? Orang yang sudah meninggal mau direm kayak apa tetap nyampe kan? Iya. Mau direm kayak apa? Cuma ngeremnya kalau seken kan lawan ingat mobil Kemantan. Wasuila Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad, ini wali kutub radhiyallahu taala anhu, an ma'na sayru ila Allah taala ma'hu. Nah, Sayyid Abdullah, saya mau cerita dikit. Beliau itu dikaruniai kekurangan fisik. Waktu masih kecil beliau sempat sakit parah. Step kira-kira kalau sekarang panas berlebih sehingga membuat mata beliau rusak, jadi tidak bisa melihat, buta. Cuma mata batinnya tembus sampai ke mata zahir. Beliau berkalam, aku bisa melihat bahkan di belakangku siapa, di depanku siapa, lebih tahu daripada orang yang bisa melihat secara kasat mata. Padahal beliau, kalau kita melihat yang buta maka hati mencari. Beliau pernah ditanya begini, apa sih makna berjalan kepada Allah? Siru ilallah. Kita kan pasti akan kembali kepada Allah ya. Kita kan perlu berjalan, perlu melangkah. Apa sih maksudnya? Sederhana sekali pertanyaannya ini, tapi dalam sekali, sampai panjang ini. Saya nggak tahu bisa menghantamkan apa enggak. Aja apa bi anna tazkiyatun nafs. Makna yang pertama ini nggak nyambung sebenarnya ya. Sama seperti nggak nyambungnya doa-doa yang pamungkas. Doa pamungkas Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada nggak isi doa dalam doanya? Enggak ada. Nggak ada. Isinya tahlil, tasbih, pengakuan dosa. Doa pamungkasnya Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna. Ada nggak isi doa di situ? Doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah dunia napa pun utang ya Allah. Ada nggak isi doa di situ? Nggak ada. Murni pengakuan dosa. Sebab itu malah justru dikabulkan. Nabi Muhammad SAW ketika dilanda kesulitan, keberatan, perkara yang sangat berat membuat beliau itu susah, gundah gulana, beliau berdoa, La ilaha illallahul halimul azim. Pokoknya doanya itu nggak ada doa, murni kalimat tahlil. Saya ada di kitab Jawahirul Bukhari, agak panjang kalimat tahlil. Jadi ketika beliau ditanya bagaimana atau apa sih maknanya jalan kepada Allah, kembali kepada Allah, taqarrub ilallah, pendekatan kepada Allah. Mahu, apa itu mahu? Yang pertama dijawab, ya annahu tazkiyatun nafsi, proses pencucian jiwa. Tazkiyatun nafsi. Jiwa kita ini penuh dengan dosa dan itu tak bisa dihindari. Sebuah apa ya? Sebuah kelaziman bahwa manusia itu tidak ada satupun yang tidak pernah berdosa. Dari manusia pertama sampai manusia paling akhir. Yang ada kalau para nabi itu dimaksum, dijaga, diraksa. Jadi tazkiyatun nafs itu kayak kita makan nasi pakai apa? Makan nasinya pakai apa alatnya? Mat dari nasi yang apa? Piring. Setelah makan gimana kondisi piringnya? Setelah kotor diapakan?
Itulah. Jadi kita itu ibarat piring, dipakai jasad jasmani rohani kita di alam dunia ini. Ya pasti setelah dipakai ya ada kotornya, tapi kotornya bukan kotor jijik, bukan kotor becik, bukan kan? Bukan. Bekas yang tidak mungkin lagi kita makan. Makanya sunnah Rasul itu jangan mensisakan makanan dan minuman dalam wadah, dalam piring, dalam gelas. Kenapa? Satu, israf. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan kalian israf. Dalam urusan makanan dan minuman itu ada dua pantangan. Ibu-ibu perhatikan. Yang paling ahli nyamil. Bukan ngelarang ya berarti ya, terus lanjutkan. Ya. Maleluang, yang bikinnya itu diluangi, dimakan. Kalau bapak-bapak kan enggak, rata-rata dinas makan, sekalinya makan ngambil dupereng. Tapi setelah itu toplesnya enggak uang-uang, toples jajan. Kalau ibu-ibu enggak kan, makannya setengah piring, apa itu keengkuk. Sekongi seku. Nah itu. Jadi pabriknya itu enggak ada stopnya. Ada dua kaidah dalam hal makan. Saya perjelas lebih lanjut. Yang satu, jangan berlebih-lebihan. Yang kedua, jangan mubadzir. Ada dua jangan. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Saya lebih setuju kalau dalam event-event kegiatan itu pakai kayak gini, pakai piringan, pakai prasmanan. Kenapa? Masing-masing porsi lambung kita beda-beda. Ada yang lapar sekali, jadi nasinya berjelet ngambilnya, piringnya bermeronjun seguni. Terus ada yang sudah makan, ngambilnya sedikit, dan seterusnya. Jadi ngukur dengan kapasitas masing-masing. Kayak kita ngisi bensin ke pom bensin itu sudah kan hampir bisa dipastikan kalau mau ngefull itu pasti beda antara kendaraan satu dengan kendaraan yang lain. Yang itu tidak bisa kita dapatkan ketika dalam event pakai piringan langsung terima jadi panjangan, atau kalau kita beli nasi di warung langsung etaning dapatnya segitu sudah, mau kenyang mau lapar segitu. Kalau lapar masih kurang nambah lagi, ditambah lagi segitu. Kalau lebih ya terbuang sia-sia dan seterusnya. Jadi itu tazkiyatun nafs. Bisa jelas ya yang pertama. Terus wal jawarih anil munkaratil akhlak. Tazkiyatun nafs wal jawarih, pensucian jiwa dan jawarih. Jawarih itu anggota tubuh, anggota badan. Badan kita ini badan ya, ini instrumen, alat yang kelihatan mata tapi tidak akan bisa bergerak kecuali ada ruh, ada rohani dan ada jiwa di dalam. Pemimpinnya namanya hati, kolbun. Dijaga dari apa? Disucikan dari apa? Munkaratil akhlaq wal a'mal. Dari kemungkaran perilaku, dari kemungkaran akhlak dan perbuatan. Kok bedanya? Bisa membedakan ya akhlak dan amal. Akhlak dan perbuatan bisa. Akhlak itu kan juga perbuatan, tapi secara spesifikasi ada perbedaan. Kalau su'ul akhlak kan ada husnul khuluq, ada husnul khuluq, akhlak yang baik, ada su'ul khuluq, ada akhlak yang buruk.
Kan nggak mesti baik juga, ada akhlak baik, ada akhlak yang buruk. budi bener. Iya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada etika, Estetika. terus satunya ada etika, estetika keindahan. Jadi ada adab yang terkait dengan kita dengan Allah, urusan pribadi. Ada adab yang terkait dengan orang lain. Ya. Makanya ada beda. Termasuk keburukan itu ada dua jenis. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada fahsya, ada. Apa beda fahsya dan munkar? Apa contoh dulu? Fahsya apa contohnya? Kalau bahasa Indonesianya keji, perbuatan yang keji. Membunuh, mencuri itu munkar. Biasanya kalau munkar itu dilakukan oleh laki-laki yang dominan. Maka di Al-Quran wassariqu wassariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Kalau keji itu perbuatan yang menghinakan, contohnya zina. Itu fahsya. Menghinakan dirinya sendiri. Maka disebut lebih awal. Karena waqaddimu li anfusikum. Qu anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu sendiri dulu. Baru keluargamu, baru orang lain. Kita nggak boleh nolong orang lain kalau kita sendiri diyakinkan nggak bisa selamat. Gempa, nolong si orang lain, dirinya sendiri tenggelam, naik kapal laut tenggelam, kita nolong orang lain, lempar ban, dirinya sendiri bingung nggak pakai ban, nyelam di mati sendiri. Nggak boleh. Kita pastikan diri dulu selamat. Itu di safety belt itu di pesawat atau di kapal, pelampung itu baru boleh dipakai orang lain kalau dia sudah pakai sendiri. Kan kayak nanti kalau belum ditiup gitu. Ya, pakai dulu, diikat dulu, baru masangkan orang lain, anaknya apa. Pakai oksigen juga, oksigen. Kalau pesawat itu lagi mengalami turbulensi, tahu-tahu nyet. Itu nyet langsung kepala sakit rasanya. Pusing. Kayak mau dilempar itu. Kalau terlalu tinggi ekstrim turbulensinya, langsung turun dari atas, seret, gantung, namanya masker oksigen. Kita nggak boleh masangkan masker oksigen orang lain kalau diri kita belum pakai dulu. Pastikan kita dulu selamat. Jelas ya? Di dunia saja kayak gitu. Bukan anania, bukan egois, bukan. Ini perintah Allah di Al-Quran. Al-Baqarah surat 2222. Al-Baqarah ayat kedua, surat nomor 222. Buka itu ayatnya. Waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Awal ayatnya Nisa Al-Mahsun lakum fatwa takum an-nasitu. Waqaddimu li anfusikum maknanya paham? Dahulukan keselamatan dirimu sendiri. Dahulukan kepentingan dirimu sendiri. Dunia akhiratmu dulu pastikan selamat. Baru istrimu, baru anakmu, baru orang tuamu, baru keluargamu, baru tetanggamu, seterusnya. Ini tentang safety ya, tentang keselamatan. Beda kalau tentang mahabbah, beda urusan. Paham ini ya? Kalau mahabbah, kecintaan kita bahkan ke diri kita sendiri, tetap harus nomor satu adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Melebihi di cinta kita kepada diri kita sendiri. Sehingga para sahabat sering bersumpah, bi abi wa ummi, tebusanku ayah dan ibuku, bahkan lebih tinggi dariku sendiri. Aku sangat cinta padamu ya Rasulullah. Itu baru sampai la yu'minu ahadukum hatta akuna. Tidak sampai
sempurna keimanan kalian sampai kalian bisa mencintaiku lebih daripada dirimu sendiri. Sabda Nabi tentang mahab. Ini saya harus pelan-pelan bacanya ini. Nah, agak berat. Sampai di sini ada pertanyaan? Hati-hati. Wal wasil ila Allah ta'ala man wasala minal ilmi billahi subhanahu wa ta'ala ila haddin taha ilaih ilmul ulama. Ini di Al-Quran ada ayat begini, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya orang yang berilmu saja yang betul-betul bisa yakin mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam derajat yang sempurna. Ulama saja. Maka ketika itu ila hadzal jam'ul isyara sallallahu alaihi wasallam li waqtun la yasma'u fihi illa rabbi. Aku punya waktu yang tidak ada yang bisa mengetahui meluaskanku kecuali hanya Tuhanku saja, kecuali Allah SWT. Jadi ada trilogi cinta Allah kepada Rasulullah, cinta Rasulullah kepada Allah, cinta Rasulullah kepada umatnya, dan cinta Allah kepada seluruh manusia barokah cinta Rasulullah SAW. Ini trilogi cinta. Nah, makanya sepertiga itu bukan sesuatu dibagi tiga saja, tapi sepertiga itu berbagi tiga tapi nggak habis-habis. Kayak 10 dibagi 3 kan 3,3333 sampai kiamat tiganya desimal. Maka ada sepertiga waktu yang sangat mustajabah, yaitu sepertiga malam terakhir. Waktu sahur itu, kalau sekarang subuhnya kan sekitar 3:30. Itu mulai sekitar jam 1:30 atau jam 1. Sempatkan kita untuk bangun, sempatkan kita untuk tahajud. Rasulullah sudah mengajarkan, beliau sangat menikmati malam harinya, berdua-duaan dengan Allah, bermunajat kepada Allah. Kita kapan lagi kalau bukan sekarang ini melatih diri ya, bermesra-mesra, bermunajat. Kalau bahasa saya itu mende-mende. Apa betul mende-mende? Nyanyi ke Allah. Dan waktu yang terbaik adalah sepertiga malam terakhir. Bab dunia, bab akhirat, minta semua. Atau Rasulullah SAW bersabda begini, mintalah kepada Allah hatta sampai dalam urusan sandalmu pegak selaja. Ya Allah, tahu sandal pegak selaja Gusti. Ganti aku sing mapan Gusti. Minta karnival kan. Kardinal oke. Nah, pokoknya saya mapan. Itu sabda Rasulullah. Jadi urusan sandal pegak selaja itu mintanya ke Allah. Tapi ya jangan minta Allah suruh belikan ke pasar, bukan. Maksud saya paham ya. Urusan yang remeh saja kita, apalagi urusan yang besar. Kita kan masih sering mengandalkan manusia yang nggak bisa diandalkan. Kita harus mengandalkan sang pemilik manusia, Malikin Nas, Ilahin Nas, Rabbin Nas, pengatur manusia. Selesai urusannya. Jadi pekerjaan ini disuarakan oleh hampir setiap ulama-ulama yang memang nyampe kayak Gus Baha. Apa kata beliau? Nggak keren itu ibadah sedekah, nggak keren ibadah puasa apalagi umroh.
siaran ke kanan ke kiri, mau ngonceng goreng banyak. Yang keren itu kita bisa kuat istiqomah tahajud di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Sodako itu bisa ikhlas orang munafik, bisa ikhlas orang kafir, bisa ikhlas orang setan di ikhlas. Iya enggak? Bisa bahkan bisa dikerjakan orang-orang yang fasik, betul cek fasiknya. Karena kita itu dalam hidup di dunia pasti berinteraksi sosial. Ya digambarkan oleh beliau ya. Saya hanya membahasakan saja. Sesama sesama WTS, pinjamnya ya sesama WTS. Misalkan yang satunya nggak laku, satunya laku. Yuk, kok ngejam mesin? Mungkin mana laku. Ini kasar ngomongannya ya. Kalau sudah laku nyerah utang. Kan utang utang sesama mereka dan biasanya dikasih. Sama lunte saja, lunte ya bahasanya. Lunte itu WTS ya. PSK, bahasa kerennya sekarang PSK, pekerja komersial. Jadi pekerjaan mulia. Tapi perhatikan, paling beratnya ibadah itu sholat tahajud. Nggak mungkin akan dilaksanakan oleh orang munafik. Yakin. Ya orang-orang macam kita yang insya Allah mudah-mudahan nggak munafik. Beratnya minta ampun, ya ampun-ampunan itu. Ya. Latih. Nah. Ciri-ciri orang ikhlas itu istiqomah tahajud. Dan ini diperintahkan pada Rasulullah di awal-awal beliau diangkat sebagai Rasul. Di usia beliau 40 tahun ke sini sampai wafatnya. Itu surat Muzammil ayat 1 sampai 19. Ya Muzammil qumil laila illa qalila. Ini yang paling rajin ini Lek Semil. Rajin kayak Cocok namanya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangun malam muzammil illa qalila, kecuali sedikit saja kamu tidur. Rasul itu kadang tidurnya nggak sampai 1 jam. Tapi kebiasaan beliau setelah sholat isya langsung nyari. Tapi khususnya beliau tidurnya itu hatinya tetap bangun. Kalau kita bangunnya kita, tidurnya hati kita tetap bangun. Makanya beliau itu ketika tidur, karena hatinya bangun tetap sadar, tetap berzikir. Buktinya apa? Beliau bisa meriwayatkan ketika beliau dalam kondisi tidur, ada hadisnya sahih dalam Jawahirul Bukhari. Beliau tidur di dekatnya Ka'bah malam ketika beliau diisrokan. Ada yang riwayat sempat tidur di situ. Kesukaan beliau itu tawaf, sholat sunnah di selatan Ka'bah menghadap ke utara. Ya. Tertidur. Ya. Terus riwayat lain tertidur di rumah bibi beliau yang namanya Umi Hani. Ya. Itu beliau tidur, itu beliau tahu malaikat Jibril sama 2 malaikat pendamping itu datang bertiga dan mengoperasi dada beliau untuk kedua kali. Dulunya waktu masih kecil. Setelah dewasa di usia 52 tahun ketika beliau akan diangkat Isra Mi'raj, itu dibedah lagi, dioperasi lagi dada beliau. Itu tahu dalam kondisi kan sadar itu berarti tetap berzikir. Kita coba latih. Caranya memang melatih keikhlasan ketika tidak ada orang sama sekali. Ya. Wana suniyam. Ya. Salah satu amal yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah, sholatul lail wana suniyam. Kita sholat malam, sedangkan manusia orang-orang lain sedang tidur. Latih itu. Makanya saya sengaja melatih spiritualitas teman-teman. Dan ini secara alami akan terseleksi secara sendiri. Ya. Makanya kultam ini sengaja agak malam kan. Ya sisi lain saya juga perlu istirahat juga. Kadang seringkali saya sholat isya langsung tidur duluan. Kan bendenan kalau sejam setengah 2 jam kan tidur, bangun-bangun sudah seger. Rasulullah tidurnya hanya 1 jam kurang lebih, setelah itu makan itu sholat dulu. Mau nih enggak bangun rakaat pertama yang dibaca Rasulullah, rakaat pertama tahajudnya
Al-Baqarah sampai khatam. Lanjut Al-Imran sampai khatam. Lanjut An-Nisa sampai khatam. 5 juz seperempat serokaat. Terus jam macam kelasnya. Fokus Pak. Aku banyak chat. Proses. Proses. Saya juga kuat dengan catatan Al-Baqarah galak cak bonjol. Dengan catatan baca depannya. Ya, alif lam mim sampai ulaika munuflihun, habis itu langsung ayat kursi. Habis itu langsung bundan gelar gitu. Kok setuju sih ya? Ngomong anu, itu terus Cukup ya, cukup. Ini berikutnya penting lagi, saya ngajak untuk lebih serius lagi, hadirkan hatinya ketika ngaji kayak gini. Karena bab yang pertama tak kasih bocoran dulu. Husnudzon billah waridho biqadai. Jadi ada, saya rumuskan itu, ada panca hasanah Rasulullah SAW. Kan Bung Karno, saya yakin Bung Karno itu waliullah. Waliullah yang Allah kirimkan untuk memerdekakan Indonesia. Banyak masyhur itu, beliau kemana-mana bawa Quran kecil. Sampai sekarang disimpan jasnya yang ada Qurannya, yang kadang gerak-gerak sendiri katanya, digantung. Ya kalau kena angin yang gerak ya. Terlalu mitosnya. Tapi saya yakin beliau wali. Ya. Sebagaimana Gus Dur juga saya yakin beliau wali. Ya. Yang mau saya bilang ini husnudzon billah waridho biqadai. Ini rukun pertama panca hasanah Rasulullah SAW. Panca hasanah 5 kebaikan. Sebagaimana Pancasila itu rukun nomor 1-nya ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Ini panca hasanah ini 5 kebaikan. 5 sebenarnya banyak ya, bukan hanya 5. Cuma kalau diperas 5 ini sebenarnya sudah cukup jadi pegangan. Tapi perhatikan, rukunnya jangan dibalik-balik. Silanya itu, Bu sila. Sila pertama itu jangan dibalik-balik, jadi diputar sila kedua. Keliru urut bahaya. Nomor 1, sila pertama itu husnudzon billah waridho biqadai. Berbaik sangka kepada Allah dan ridho ikhlas dengan segala ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Ini dicontohkan secara sempurna oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan Nabi Allah Ibrahim AS. Maka sampai keduanya disebut dalam Al-Quran uswatun hasanah. Maka ini konsep saya sendiri. Tapi hasil ngaji Quran, ngaji kitab kayak gini. Panca hasanah Rasulullah SAW. 5 kebaikan, 5 teladan Rasulullah SAW. Secara umum Nabi Muhammad dan Nabi Allah Ibrahim. Ya. Yang nomor 1 ini, beliau sangat mewanti-wanti. Saya tutup kitabnya dulu. Hanya beberapa hari sebelum dia wafat, apa sabda beliau? Cek sampai kalian mati dalam kondisi kecuali kalian berhusnudzon kepada Allah. Itu hadis itu diriwayatkan hanya beberapa hari sebelum beliau wafat. Kalau di Al-Quran kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi. Hadisnya jangan kalian mati kecuali kalian memastikan diri kalian itu berhusnudzon kepada, berbaik sangka kepada Allah. Hadisnya masyhur, hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Firman Allah lewat sabda Rasulullah SAW. Cukup ya, senyapnya sedikit tapi bermakna itu jauh lebih baik daripada banyak tapi kayak air bandang, kemet lagi sebenarnya banjir bandang. Tapi kalau sedikit-sedikit kayak air hujan, gerimis air hujan sedikit kan air gerimis itu, tapi rata itu bumi bagus gitu. Ya. Atau deras pun kalau normal
Air hujan itu kan membuat bumi itu basah tanpa harus beresiko mengalami banjir. Mudah-mudahan jadi tambahan yang mubarak untuk bermakrifat kepada Allah dan Rasulullah. Al-Fatihah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.